mengingatkan tugas-tugas saya, Mbak. Masih, Mbak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada yang sudah bergabung di kelas 7 ini ya. Sambil menunggu yang lain, semoga teman-teman yang lain itu segera bergabung. Ya, jadi kalian yang sudah bergabung mempersiapkan tugas-tugasnya, kemudian cek kembali barangkali tugas itu ada yang belum disetorkan melalui grup kelasnya, ya. Kemudian kami Bu Wahyu Kartika, kemudian Ibu Lia Dima, ya. Saya sendiri ya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menyetorkan tugas, ya. Tetap kami menunggu ya, menunggu tugas-tugas kalian. Ya, pokoknya kami setia menunggu. Ya. Tidak ada siswa yang tidak menyetorkan tugas. Harus menyetorkan karena ini untuk nilai kalian ya. Ya. Febrian mana ini? Febrian Iyas. Ini hanya ada boneka apa ya. Kemudian Felix ya. Ada Ahwa. Oh Ahwa. Ya, kelihatan mintip-mintip gitu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, coba kalian yang sudah bergabung kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, tetap kami sambil menunggu yang lain ya. Jadi belum akan dimulai pembelajarannya karena ini baru berapa ya? 52 seperempatnya aja belum ada ya. Semangat. Ya. Tetap semangat walaupun dalam kondisi ada pandemi ya, tetap semangat kalian, jaga kesehatan, jaga protokol pencegahan COVID supaya kalian sehat selalu. Ya. Gimana? Satu halaman. Jangan nanti kayak. Iya. Yang sedikit. Selembar ya. Sambil ngecek ya, sambil menunggu juga sambil ngecek ini kemarin sudah di-share melalui grupnya kalian supaya mencari contoh ya, contoh teks prosedur ya. Adakah yang belum mendapatkan? Ada yang belum menemukan contohnya? Bagaimana ini? Coba ditunjukkan. Coba, ya tunjukkan. Teksnya tunjukkan. Coba. Lina, Malia, Gulaman, ya. Sevilin, mana? Coba tunjukkan. Tunjukkan seperti ini mana tugasnya. Teksnya, oke. Garudea, oke. Ya, Lina, yuk yang lain. Alfa. Hah? Malah sudah ditulis ya. Sudah ditulis kah? Sudah. Hasya mana Hasya? Kesa Valentin mana tugasnya? Valentia, Kesa? Ya, sudah. Oke. Ya. Yang lain juga ya. Baiklah anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan, kita mulai. Nah,
pada pembelajaran pagi ini nanti Ibu Wahyu Kartika akan membimbing kalian ya. Bu Wahyu silakan. Ya, sambil menunggu yang lain juga. Cek menulisnya. Mungkin apa ya termasuk apanya? Enggak, berarti enggak maksudnya kan suruh berlatih ini iya, ke pripon anak-anak baiknya. Lagi saya menyampaikan berarti kan sudah pripon. Tinggal komunikasi baik dengan. Barangkali ada yang belum kan? Teksnya kan maksudnya kan disuruh menulis di situ. Belum, kemarin sih baru mencari. Iya, kemarin baru mencari, belum dituliskan. Persiapan pembelajaran silakan cari teks prosedur. Iya. Ya kayak kita ya. Kemarin kan disuruh mencari. Kok tadi dilihat sudah ada yang menulis. Coba cek kembali tulisannya itu. Ya. Anak-anak. Iya, sergepan lah, sergep. Di telepon gitu ya. Maaf apanya? Maaf apanya? Dia langsung bisa komunikasi ketika bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terdengar suaranya ya? Nggak dengar. Oh dengar. Enggak. Anaknya saya mati. Oh kayak gitu. Oh iya. Mudah-mudahan hari ini semuanya anak-anakku kelas 7 dalam keadaan sehat semuanya ya. Iya, dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan niat kalian hari ini mengikuti pembelajaran diniati mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kelak untuk kalian semuanya. Tadi buku sudah menyampaikan ya, jangan lupa setiap kalian mengawali suatu kegiatan pembelajaran, khususnya hari ini jangan lupa diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Mengingatkan kembali hari ini sudah pertemuan keempat ya, dari bulan Januari memasuki Februari, sudah ada 3 nilai yang harusnya kalian miliki untuk nanti diolah menjadi nilai rapot. Mengingatkan kembali saja, bisa kalian buka bukunya sebentar sebelum hari ini kita nanti tentang menulis teks prosedur. Ya, silahkan kalian persiapkan buku catatannya atau buku tugasnya. Sudah siap semuanya? Iya, terima kasih. Untuk yang pertama, untuk kelas 7, tugasnya itu terstruktur yang pertama, yaitu teks prosedur, itu ada diantaranya tujuan, kemudian bahasa, kemudian jenisnya. Ya, sudah kalian cermati? Kalau sudah dianggukan kepalanya? Sudah? Iya, terima kasih. Mengingatkan kembali saja untuk kelas yang saya ampu, kelas 7G, kemarin Bu Wahyu sudah mengirimkan WA ya, ada beberapa siswa yang dalam artian tidak disiplin, tidak memenuhi tanggung jawab, tolong setiap tugas dikirimkan tepat waktu. Soalnya kalau tidak tepat waktu dan menumpuk, nanti tertutup dengan tugas-tugas yang lain. Harusnya T1 sudah dimasukkan, kamu ngirimnya setelah tugas terstruktur yang ketiga. Ya, sudah untuk tugas terstruktur pertama ya? Sudah anggukan kepala? Ya, sekarang tugas terstruktur yang kedua, kalian cermati. Untuk tugas terstruktur yang kedua, yaitu ada ringkasan teks prosedur, yaitu di situ meringkas tentang batik ya, ada bahan dan alatnya, kemudian bagaimana cara membuatnya, kemudian ada kesimpulan dan saran. Sudah kalian cermati? Sudah? Ya, terima kasih. Kemudian
tugas terstruktur yang ketiga, yaitu meringkas halaman 104 sampai 104 atau 107? Sampai 14. 107 ya, maaf. 107 sampai dengan 114. Ya. Sudah kalian cermati? Sudah? Iya, terima kasih. Kemudian, bisa saya komunikasi dengan? Oh, mau siapa ya? Oh, iya. Untuk hari ini, kemarin sudah saya kirimkan WA bahwa kalian mempersiapkan untuk pembelajaran hari ini yaitu mencari contoh teks prosedur. Kemarin kan sudah dicontohkan ada tentang batik, mencuci tangan, membuat hiasan kepala, kemudian ada cara melakukan sesuatu. Kemudian untuk hari ini, tadi Bukus ngecek kok kalian sudah mengerjakan. Sudah dikerjakan belum? Lintang Jevera. Lintang sudah dikerjakan belum? Sudah? Lintang. Yang teks prosedur. Yang untuk pembelajaran hari ini. Kemarin kan sudah saya kirimkan WA, baru suruh mencari contoh teks prosedur. Sudah dikerjakan belum? Belum. Loh, tadi kok kayaknya pada waktu Bukus menyampaikan, coba yang sudah mengerjakan yang baru disampaikan kemarin, yang hari ini sudah mengerjakan, menulis teks prosedur kan belum disampaikan. Kok kayaknya ada yang sudah mengerjakan? Coba tunjuk jari yang sudah mengerjakan siapa? Tadi yang ditunjukkan bukunya? Apa tadi salah informasi? Belum ya? Belum dikerjakan semuanya? Coba anggukan kepala atau geleng. Sudah dikerjakan belum? Belum ya berarti ya? Iya, belum berarti. Terima kasih. Iya, Mas Mbak semuanya. Kemarin kan baru di WA suruh mencari contoh teks prosedur. Baru mencari ya? Paham? Anggukan kepala kalau paham? Iya, paham. Baru mencari teks prosedur. Boleh dari internet, boleh dari majalah, atau boleh dari buku-buku yang lainnya. Yang terpenting jangan mengambil dari buku bahasa Indonesia yang sudah ya. Sabun, yang mencuci tangan menggunakan sabun. Terus kemudian cara mematikan komputer dengan benar itu kan sudah ada ya. Nah, coba kalian cari contoh teks prosedur dari buku-buku yang lain. Boleh dari internet, boleh dari buku atau majalah. Yang terpenting jangan mengambil dari buku yang sudah kalian miliki terutama bahasa Indonesia. Nah, tugasnya apa? Nanti tugasnya karena saya cari kok lupa naruhnya ya. Nanti menggunakan, ini kelihatan di sana Ibu Tika ya. Nanti menggunakan kertas cover. Kertas cover tahu? Anggukan kepala? Tahu ya? Ini namanya kertas cover, ya. Paham? Paham anggukan kepala? Ya. Nanti jangan lupa kamu beri garis tepi. Kalau sudah beri garis tepi, kan teks prosedur kan berarti ada judulnya. Paham? Iya. Nanti ini bukan teks prosedur, ini hanya contoh tugas-tugas tahun kemarin. Saya cari kok kan. Nanti kalau ketemu insya Allah saya fotokan. Kemudian judul kamu tulis, misalnya membuat sesuatu misalnya masakan rendang dari misalnya Padang, kayak gitu ya. Nanti kalau sudah judulnya kan ada bahan, kemudian cara membuat. Kamu tuliskan yang rajin dan rapi. Jangan lupa dengan garis tepi ini kamu nanti akan bisa membedakan. Kalau misalnya ada gambarnya, boleh kamu tempel. Di majalah kan ada gambarnya di internet. Nah, boleh kamu tempel masakannya, boleh yang bisa memvariasikan dan memposisikan itu kamu sendiri. Kamu tempel gambarnya, misalnya ada mangkok, terus di situ ada rendangnya.
kamu tempel, kemudian kamu tuliskan apa yang ada di yang sudah kamu cari di internet itu. Dan saya harapkan cari yang bisa satu ini saja, Mas. Jangan yang kayak batik kan kemarin mungkin banyak. Cari yang kira-kira bisa memuat satu ini saja. Jadi nggak usah bolak-balik dalam artian kertasnya harus 2. Jadi kamu cari dulu di internet yang kira-kira muat satu kertas cover. Sudah paham sampai di sini? Sudah? Ya, jangan lupa nanti di atasnya diberi nama kelas dan nomor absen. Silakan siapa yang sampai di sini belum paham, boleh silakan saya beri kesempatan untuk bertanya. Hari ini tugasnya menulis teks prosedur, mencari dulu di internet atau di majalah, kemudian kalau misalnya kok kamu jauh untuk pergi ke fotokopian tidak ada kertas cover, boleh pakai kertas folio. Paham? Paham? Iya. Jadi, terus yang kami nilai tadi kerapian dan cara penulisannya. Tolong sesuai dengan EYD. Jangan disingkat-singkat YG, kemudian misalnya DLL, apalagi Bu Tika? LG lagi dan sebagainya. Terus juga ketelitiannya. Misalnya kamu mau menggoreng telur, kok yang disiapkan panci, harusnya kan wajan. Lah itu juga perlu ketelitian seperti itu. Iya. Gulaman sudah paham? Sudah? Iya. Ada lagi? Silakan yang belum paham untuk tugas hari ini hanya menulis teks prosedur. Iya, silakan Dwi Putra, Bu Tika. Iya, silakan Dwi Putra. Dwi Putra mau bertanya? Iya. Iya, silakan. Dikirim kapan, Bu? Dikirim kapan? Iya. Loh, kan sudah tahu kalau tugas terstruktur berarti kan tugasnya harus dikirim hari ini juga. Gitu Gula Putra? Dwi Putra? Iya. Iya. Sudah paham untuk menulis teks prosedur? Dwi Putra? Insya Allah paham. Iya, coba langkah-langkahnya apa nanti kalau misalnya kamu mau menulis teks prosedur? Langkahnya apa saja Dwi Putra? Apa saja yang kamu kan mau menulis teks prosedur. Nah, terus apa saja yang kamu persiapkan? Memahami tema dulu. Memahami tema apa? Tema cerita. Ya enggak cerita. Teks prosedur bukan cerita ya. Mencari dulu di internet atau majalah. Kemudian kamu pahami, baca terlebih dahulu, kamu sudah pahami, baru dituliskan di kertas apa, Dwi Putra? Cover. Boleh, iya. Yang terpenting sebenarnya kertas cover boleh diberi hiasan. Tapi jangan sampai hiasan itu yang terlalu dalam artian malah nanti jelek. Misalnya, tadi kan saya contohkan, kok ada gambar mangkuk? Biasanya kan di majalah ada ya, misalnya membuat kue. Boleh kuenya kamu gunting, terus kemudian kamu tempelkan di kertas covernya. Boleh di pojok kiri, boleh di pojok kanan, nanti di sampingnya punya dibuat kreasinya kamu. Nanti semakin bagus, semakin teliti, nanti kamu lihat hasilnya menarik. Seperti itu. Ya, Dwi Putra paham? Iya, paham. Ada lagi silahkan yang mau bertanya? Iya, Oktavia, Butika. Bu, saya mau tanya. Ya, sebentar. Ya, Oktavia. Itu berarti penulisannya harus penuh satu kertas? Saya harapkan tergantung ya Mbak. Makanya kan kamu saya suruh nyari di internet dulu ya. Dicari, kemudian yang jangan kira-kira kok setelah nanti di print kok di situ 2 halaman. Nah, karena kemarin kan kamu sudah teks prosedur yang batik kan agak terlalu banyak. Nah, kamu usahakan cari yang bisa-bisa memuat 1 halaman saja.
Biar apa? Nanti kertas covernya tidak memerlukan 2, cukup 1 saja. Makanya dicari-cari dulu. Jangan kamu ketemu langsung tulis. Kamu cari yang kira-kira bisa 1 halaman kayak gitu. Paham? Iya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi silakan. Iya, Kesya. Kesya sebentar. Kesya. Bu mau tanya, Iya. buat penyetorannya itu difoto dengan siswa atau kertasnya saja, Bu? Gimana, Mbak? Kesya? Penyetorannya itu Iya. difoto dengan siswa atau kertasnya saja, Bu? Iya, yang dikirimkan di foto hanya kertasnya saja, Mbak. Tapi yang jelas ya, biar dalam artian kelihatan menariknya dari menulis teks prosedur. Boleh kamu menulisnya tidak harus menggunakan ballpoint ya, bisa kamu variasikan menggunakan spidol. Ya, bisa nggak apa-apa, tapi harus disesuaikan. Kertas covernya kok warnanya hijau? Ya jangan. Spidolnya warna hijau. Kira-kira kamu bisa mempadu-padankan kayak gitu. Kira-kira indahnya di mana? Seperti itu, ya? Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi silahkan. Ada lagi yang belum paham, silahkan saya beri kesempatan. Garudea udah paham? Iya, terima kasih. Sudah paham semua? Bisa saya tutup? Nanti saya tinggal pergi, ternyata masih ada yang belum paham. Sudah paham semuanya? Azhara bagaimana? Azhara udah paham? Saya mau tanya Ya, dikumpulkan. silakan. Siapa? Tadi Mbak tunjuk. Siapa aku? Kumpul. Oh ya, Zahra Mulan. Bu, saya mau tanya, Ya. itu dikumpulkan di grup atau Japri? Kumpulkan di grup saja, Mbak. Soalnya kalau di Japri nanti kadang tidak terbaca. Alangkah baiknya dikumpulkannya di WA grup kelas saja. Grup mapel, maaf ya. Ya, udah paham. Zahra? Terima kasih, Bu. Untuk tugasnya udah paham, Zahra? Sudah. Sudah. Nanti setelah pembelajaran cari di internet atau boleh majalah. Yang banyak contohnya itu majalah Femina. Ada lagi mungkin yang punya pendapat? Yang biasanya petunjuk-petunjuk adalah gimana? Kan bisa digawe story sih. Aduh, suaranya siapa ini? Story. Oh my god, betul. Ada lagi? Sevilin, sudah paham Sevilin? Sevilin udah paham belum? Sudah? Jangan senyum-senyum. Iya, Sevilin udah paham? Iya, ya, siapa Bu? Ada yang bertanya lagi, silakan. Oh ya, tidak mengharuskan full 1 halaman. Dalam artian itu hanya untuk mengira-ngira saja. Kok dalam artian tidak penuh sekali ya nggak apa-apa, karena bahan dan cara membuatnya tidak penuh ya nggak apa-apa, tidak harus 1 halaman. Yang terpenting nanti kalau tidak 1 halaman, bagian bawahnya bisa kamu berikan misalnya hiasan atau hiasan misalnya yang sesuai dengan teks prosedur itu. Misalnya batik, kok di bawahnya kamu beri hiasan berupa batik seperti itu. Ya, silakan ada lagi. Tidak mengharuskan full, itu hanya untuk kira-kira saja biar tidak memerlukan 2 atau 3 kertas cover seperti itu. Anak kemarin kan membatik sudah banyak tugasnya. Silakan ada lagi yang mau bertanya. Tidak harus full. Silakan, yang terpenting cari dulu contoh teks prosedur. Ada lagi silakan. Ada lagi Putika? Belum ya. Alenta sudah paham? Lenita udah paham Lenita? Udah? Iya. Kemudian Febrian sudah paham belum Febrian? Udah?
Ya, nanti silakan setelah pembelajaran jangan lupa mencari teks prosedur. Banyak sekali bisa kamu jumpai di internet, bisa kamu jumpai di majalah atau buku-buku yang lainnya. Nah, untuk pengalaman atau pengetahuan kamu bertambah, usahakan jangan yang sudah ada di buku bahasa Indonesia. Kadang kalian hanya tinggal menyalin saja, lah lebih gampang cari yang sudah ada. Nah, jangan lupa yang pertama garis tepi, kanan, kiri, atas, kemudian jangan lupa judulnya. Misalnya membuat rendang, membuat kue bolu kukus, atau kemarin satu contoh mematikan komputer dengan benar, itu namanya judul. Teks prosedur mesti yang atas ada judulnya, itu jangan lupa. Kemudian biasanya ada bahan dan alat, tergantung di situ. Jangan di situ dalam artian tidak sesuai saya sampaikan kok kamu tuliskan. Nah, di samping bahan dan alat bisa kamu tempelkan gambar dari yang ada di tadi yang sudah kamu ambil. Misalnya di situ ada mangkok beserta contoh rendangnya. Kamu gunting mangkoknya, bentuk mangkoknya, kemudian kamu tempel. Nah, baru menuliskan. Tolong singkatannya. Menghindari singkatan-singkatan atau gunakan ejaan yang disempurnakan. Langkahnya juga sama, harus berurutan. Jangan sampai teks prosedur langkahnya tidak tepat. Misalnya cara membuatnya dulu, bahannya terakhir. Nah, itu namanya tidak sesuai dengan urutan. Sudah paham semuanya? Kayaknya gampang, tapi kadang kalian menyepelekan. Hanya tinggal nyontoh saja. Nyontoh, tapi kaidah-kaidah kebahasaannya harus diperhatikan. Udah? Ada lagi yang mau bertanya? Udah paham? Udah paham, Buti? Udah nggak ada lagi yang mau bertanya? Iya, ada pertanyaan dari Brian Agung. Bu, itu gambarnya satu atau lebih? Tadi udah saya sampaikan ya Mas Brian. Yang bisa apa istilahnya? Teks prosedur itu menjadi dalam artian, oh kok dengan ditempeli gambar terlalu banyak, nanti menjadi dalam artian jelek atau dipandang tidak bagus. Itu yang bisa nyawang nanti Brian sendiri. Misalnya kok cukup mangkoknya saja, tapi kok di situ sudah kamu perindah, misalnya dengan bayangan mangkoknya. Itu sudah menjadi indah. Kok tulisannya rapi, rajin. Nah, nanti setelah selesai gambar ditempel, sudah ada judulnya, sudah ada langkah-langkahnya dan selanjutnya, kamu lihat dulu. Sebelum dikirim, kamu lihat dulu, kamu pandang, disawang ya. Nah, kira-kira mau saya kirim kira-kira udah bagus belum? Nanti kalau kira-kira sudah dalam artian sudah menurut kamu sudah bagus, sesuai dengan harapan kalian, ya berarti gambarnya enggak. Nanti kalau gambar itu terlalu berlebihan, kok misalnya gambarnya mangkoknya ada dalam atas mangkok, kemudian yang bawah gambar bunga, kemudian yang samping gambar batik, menjadikan jelek, ya jangan. Nah, jadi yang bisa menilai diri kalian sendiri, gitu. Ya, itu pertanyaan dari Brian. Gambarnya satu atau lebih, yang mengira-ngira Brian sendiri. Kalau kok terlalu banyak menjadikan jelek, ya jangan. Atau boleh sebelum kamu kirimkan, atau sebelum kamu, atau setelah nulis gambarnya dikira-kira dulu, jangan ditempel. Kira-kira indah tidak? Kayak gitu. Kalau misalnya takut kok nanti menjadikan jelek, gambar jangan ditempel dulu, tapi dikira-kira. Begitu, Brian. Bu, kalau tidak pakai gambar tidak apa-apa, Bu. Kaisan, tidak apa-apa. Kalau tidak pakai gambar kok tulisan kamu sudah bagus, cukup dengan tulisan kamu menarik, nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Itu terus selanjutnya dari Halim Satur sih ya. Tulisan
Judulnya boleh dikreasikan tidak, Bu? Boleh sekali. Judulnya pakai tulisan indah, yang terpenting indahnya bisa dibaca. Jangan dalam artian dikreasikan indah, tapi nanti malah menjadikan ini huruf apa ya? Dalam artian seperti itu. Boleh sekali, silakan judul dikreasikan. Boleh pakai pensil dulu, kemudian ditebalkan pakai spidol. Menarik sekali, silakan. Kamu bisa berkreasi. Ada lagi, silakan. Sudah cukup atau ada lagi? Tanya. Ada lagi, silakan. Daripada nanti kalian sudah mulai mengerjakan, bingung. Masih saya beri kesempatan sesi tanya jawab sebelum kalian mengerjakan. Sudah cukup? Nggak ada lagi yang bertanya? Ya, saya harapkan tadi pertanyaan dari Dwi Putra, kalian sudah paham bahwa yang namanya tugas terstruktur ya harus dikumpulkan hari ini juga. Jangan sampai kalian menunda-nunda pengiriman tugas, nanti numpuk dengan tugas yang lainnya. Kadang dalam artian sudah tertumpuk-tumpuk nanti tidak terbaca. Kalau tepat waktu, insya Allah dalam artian langsung dinilai oleh Bapak Ibu Guru, jadi tidak terlewatkan. Sudah cukup saya kira untuk menulis teks prosedur. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti untuk tugasnya dikirimkan kurang lebih pukul 9:30. Baru nanti silakan atau kalian sambil menunggu waktu mencari di internet dulu. Kalian buka-buka internetnya, atau kalian yang punya majalah boleh buka-buka majalah atau buku-buku yang lainnya yang ada kaitannya dengan teks prosedur. Yang terpenting jangan mengambil dari yang sudah disampaikan kemarin. Ya, saya kira saya cukupkan untuk menulis teks prosedur. Saya tunggu hasil kalian untuk berkreasi melalui menulis teks prosedur. Dikumpulkan tepat waktu, jangan menunda-nunda. Dan untuk 3 tugas yang lain yang kemarin, yang pertama tentang teks prosedur, ada bahasa, ada tujuan, ada jenisnya, atau tugas tertutur T1, tolong dikumpulkan secepatnya. Tidak perlu kalian diabsen oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian yang kedua tentang batik, ada ringkasan, kesimpulan dan saran. Kemudian tugas terstruktur yang ketiga, yaitu meringkas halaman 107 sampai 114. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengirimkan tepat waktu. Jangan menyurutkan semangat belajar kalian semuanya, walaupun belajar di rumah. Disiplin kalian harus kalian pegang teguh ya, jangan sampai mengendor. Jadi apabila besok kita jumpa tapka, tidak menjadikan disiplin kalian semuanya itu mengendor atau menjadikan istilahnya orang mengatakan mungkin bubar ya disiplinnya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja apa yang saya sampaikan. Saya tunggu tugas-tugas kalian, tanggung jawab kalian, disiplinnya jangan lupa selalu kalian patuhi sebagai siswa Espero yang terkenal dengan effort onward-nya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ya enten Kak.